pertanyaan dalam waktu kurang lebih 1 jam. Polisi akan segera menjadwalkan ulang untuk pemanggilan Rizky Bilar. Sayangnya pihak kepolisian belum menyebut tanggal pastinya. Hingga kini polisi telah memeriksa 7 orang saksi. Ya, untuk CCTV sudah dikumpulkan, semua barang bukti sudah kita kumpulkan, ya itu mendukung ya untuk semua pelaporan yang dilaporkan, kemudian saksi-saksi sudah kita periksa. Untuk hasilnya sendiri gimana? Ya untuk saksi itu wewenangnya adalah penyidik atau yang ahli. Ya jadi kita tunggu saja rekan-rekan semua, ya mudah-mudahan segera terungkap, ya. Kemudian laporannya mempunyai kejelasan. Dari kuasa hukumnya Bilar, apakah hukum menampik adanya KDRT? Ya itu nanti yang bisa menjawab adalah barang bukti, kemudian keterangan saksi-saksi. Itu fakta jelas, ya. Itulah yang menjawab nanti. Tapi Bu, CCTV-nya itu kan kemarin ada karena mungkin ternyata KDRT yang terjadi itu tidak begitu parah gitu. Itu juga didukung oleh pernyataan dari pihak Bilar. Itu sebenarnya gimana sih kalau dari kepolisian melihatnya CCTV? Dari hasil CCTV. Ya jadi CCTV itu sudah dikumpulkan. Itu menunjang laporan yang sudah dilaporkan itu adalah barang bukti, ya. Jadi itu yang menerangkan nanti. Itu nanti bisa dibuka, nyampe di persidangan nanti udah dibuka semua itu. Yang bisa membuka adalah persidangan. Ya, kalau di sini kita tidak berhak untuk membuka, mohon izin. Ya. Tapi Bu tetap ya, sangkaannya tetap pasal 23 2004 tentang KDRT ya Bu? Oh betul ya. 15 tahun itu. Tetap. Jadi kita sangkakan yang pasal di Lesti Kejora diketahui tengah menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Diketahui Lesti Kejora pun umroh bersama dengan keluarga besarnya. Lesti Kejora bahkan juga mengajak putra sematawayangnya Baby L. Lesti diketahui berangkat umroh seusai keluar dari rumah sakit. Lesti tampak mengenakan pakaian berwarna coklat saat akan berangkat. Ia bahkan mengenakan cadar untuk menutupi wajahnya. Bahkan video saat Lesti Kejora menjalani ibadah umroh pun beredar luas. Dalam video tersebut, Lesti Kejora tampak memeluk sang ayah Endang Mulyana. Tak hanya itu, Endang juga tampak memeluk putrinya tersebut. Video itu pun langsung banjir doa. Sebelumnya, Lesti diketahui menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Tak hanya itu, ia juga melaporkan dugaan KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Sedangkan baru-baru ini, pengacara Rizky Bilar yakni Adek Ervil Manurung pun menyinggung keberangkatan Lesti ke Mekah. Adek menyinggung kondisi Lesti yang tengah sakit. Menurutnya, seseorang yang tengah sakit tidak bisa menjalankan ibadah umroh. Adek juga berpendapat bahwa seharusnya Lesti tidak pergi umroh terlebih dahulu. Pasalnya, ia sudah membuat laporan KDRT. Menurutnya, Lesti harus bersikap objektif. Bahkan Adek menilai pelantun lagu Kejora itu melanggar KUHP. Pengacara Farhad Abbas ikut menanggapi kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Lesti Kejora. Sebelumnya Lesti Kejora telah melaporkan Rizky Bilar atas tuduhan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kini kasus tersebut sudah naik ke penyidikan, pihak kepolisian telah mengumpulkan barang bukti hingga mendengarkan keterangan para saksi. Pihak kepolisian hingga kini masih menunggu keterangan Rizky Bilar yang dijadwalkan pemeriksaan ulang pada 13 Oktober 2022. Sementara itu Farhad Abbas memberikan komentar terkait perkara rumah tangga pasangan Lesti dan Bilar. Komentar itu disampaikan mantan suami Nia Daniati lewat Instagram pribadinya pada Senin 10 Oktober 2022. Ia meminta Lesti bertindak seperti Nagita Slavina dan Ayu Dewi. Menurut Farhad, istri Raffi Ahmad dan Reggy Datau itu dinilai sosok yang bijaksana. Disebutkan Farhad keduanya tak ribut hingga ngamuk-ngamuk meski suaminya selingkuh. Ia pun menginginkan Lesti bersikap sabar seperti Nagita dan Ayu. Pada postingan sebelumnya Farhad juga menyebut leher Lesti bergeser bukan karena dicekik Bilar. Ia menyebut karena ibu satu anak itu terlalu keras berteriak. Di akhir Farhad turut memberikan pesan untuk sang biduan supaya lebih sopan ketika berbicara. Seperti
Seperti diketahui, polisi telah menyampaikan hasil visum Lesti pasca alami KDRT. Terdapat 4 bagian tubuh yang mengalami luka bengkak, memar hingga terdapat gangguan fungsi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan telah menyampaikan hasil visum pada Jumat 7 Oktober. Telapak tangan kanan Lesti bagian belakang mengalami luka memar. Kemudian Lesti juga terluka pada lengan kanan bawah di bagian depan. Luka tersebut menyebabkan Lesti mengalami lebam hingga bengkak. Pihaknya menerangkan bagian siku tangan belakang yang mengalami luka hingga terdapat gangguan fungsi. Terlahir, Lesti mengalami luka di leher bagian depan. Tidak hanya lebam dan bengkak, leher Lesti mengalami gangguan fungsi. Firda Mansur yang merupakan anak dari Yusuf Mansur tiba-tiba saja bikin heboh dan jadi perbincangan seusai dijodoh-jodohkan dengan Rizky Bilar. Setelah dicek ternyata isu Firda Mansur itu gegara ayahnya sendiri Yusuf Mansur. Semua berawal saat ayah Firda Mansur, Yusuf, ikut mengomentari kasus KDRT Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dalam komentarnya itu, Yusuf Mansur menyarankan agar Rizky Bilar segera menjumpai Lesti Kejora untuk meminta maaf dan Lesti bisa memaafkan sang suami. Menurut Yusuf Mansur, tak ada manusia yang sempurna. Lesti Kejora juga diharapkan mau membukakan pintu maaf dan memberikan kesempatan kedua untuk Bilar. Melihat hal itu, warganet merasa geram dengan Yusuf Mansur karena secara tiba-tiba ikut buka suara dalam kasus rumah tangga orang tua BBL. Saat itulah warganet beramai-ramai menjodohkan Rizky Bilar dengan Firda Mansur, putri Yusuf Mansur, karena dinilai cocok hingga keduanya ramai diberitakan media online. Belakangan, Yusuf Mansur tak terima jika sang putri dijodoh-jodohkan warganet dengan suami Lesti Kejora yang terseret kasus KDRT itu. Melalui unggahan Instagramnya, Yusuf Mansur memastikan berita perjodohan anaknya dengan Bilar adalah hoax. Dalam kolom caption unggahannya itu, Yusuf Mansur menegaskan jika dirinya tak mau omongannya malah disalahgunakan. Unggahan Yusuf Mansur itu pun langsung direspon oleh warganet. Ada yang kaget dengan berita tersebut, ada juga yang setuju jika Bilar bersanding dengan Yusuf Mansur. Seperti diketahui, belakangan ini pernyataan yang dilontarkan Yusuf Mansur selalu saja menarik perhatian warganet, sebab beberapa kali ia melontarkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky Bilar akhirnya muncul. Rizky Bilar baru-baru ini kedapatan curhat melalui fitur close friend Instagram story-nya. Hal itu diungkapkan selebgram Marisha Ica ketika ditemui awal media di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 10 Oktober kemarin. Marisha Ica lantas menunjukkan isi curhatan Rizky Bilar pada akun Instagram. Tampak Rizky Bilar kedapatan menyampaikan pembelaan di story Instagram close friend-nya. Terdapat 3 story yang dibuat Bilar dengan latar tulisan gelap. Story pertama, Bilar menyebut dirinya manusia yang jauh dari baik. Kemudian dalam tulisan story tampak menyinggung soal kesalahan dari pihak lain. Story IG lainnya menyebut kejadian telah direncanakan dengan rapi. Dalam tulisannya, Bilar turut menyinggung soal sosok yang berpura-pura baik. Ia mengaku kini dalam kondisi di pojokan atas dugaan KDRT tersebut. Bapak satu anak itu lantas menyinggung sejumlah pihak yang memanfaatkan permasalahannya kini. Pada story terakhir, ia menyebut orang lain hanya mendengar cerita dari satu sisi saja. Lantas ia meminta publik dapat melihat permasalahan dari 2 sisi. Setelah membongkar 3 story Instagram Rizky Bilar, Marisha Ica meminta publik tak seharusnya heboh. Lantaran menurut Ica dirinya tak membongkar aib suami Lesti Kejora. Ica mengaku hanya menyebarkan kembali postingan yang ditulis oleh Bilar. Ia meminta Bilar harusnya siap menjadi bahan pembicaraan publik setelah ini. Menurut ibu satu anak ini, tulisan Bilar hanya berisi curahan hati saja. Curhatan itu pun bertujuan supaya orang lain ikut membacanya. Untuk itu, wanita yang dikabarkan pernah dekat dengan Frans Faisal ini meminta supaya tidak menjadi kontroversi. Harusnya kini Bilar sudah siap menjadi bahan pembicaraan setelah membuat unggahan stories tersebut. Handphone turunin apa tuh statusnya? Saya mungkin manusia yang jodoh kata baik, tapi dengan yang Anda lakukan saya tidak membuat Di mana tuh Kak? Melihat statusnya tersebut gimana sih Kak responnya? Lagi Kak. Di status apa Kak? Di status apa Kak? Handphone. Ini di Instastory Kak. Iya, di mana itu ya Kak? Instastory atau Instagram?
Close friend. Itu cuitan siapa tuh, Kak? Ayo tin gas. Yang tadi yang satu lagi kak. Aduh banyak ya. Handphone. Putra aman nggak sih? Aman. Ada berapa screenshotan? Dengar dari dosis orang yang mendengar dari sisi pasti menurut gue psikopat narasi gitu benar-benar berhasil membunuh karakter orang cerita seharusnya mendengar dari dosis. Oke. Udah ya? Oke berarti ya. Itu siapa sih, Kak? Itu kapan jam berapa itu kak? Iya kapan saya jawabnya? Totalnya berarti ada berapa kak? Ada 3. Oke tiga. Saya tahu ya. Oke makasih. Makasih kak. Ini karena banyak kepo. Tapi itu benar statusnya dari RB ya, Kak ya? Coba ditanyain langsung ke Bilar. Oke, mungkin mau support siapa nih? Iya Lesti dong, karena saya merasakan apa yang Lesti rasain dulu. Coba apa nih? Diselingkuhin, dipukulin, jadi Insya Allah pasti saya harusnya perempuan yang saya bela gitu. Tapi Karena saya melihat- pernah merasakan apa yang Lesti Melihat rasain kejadian gitu. kemarin memang Bilar seperti itu kah orangnya, arogan atau gimana? Mengenal nggak sih pribadinya Bilar? Pribadi banget enggak. Cuma yang karena Mbak tanya ya saya tadi kesini. Lesti sendiri ada komunikasi nggak? Enggak. Cuma tadi malam kan Mbak Syandi ulang tahun. Cuma ada di dalam grup Mbak Syandi ulang tahun aja Lesti. Ya? Oh, ngucapin apa? Apa? Di dalam grup Lesti Ulang ngucapin. tahunnya Mbak Syandi. yang ngucapin. Iya. Oh. Ya. Ya. Pihak kepolisian akan membongkar rekaman CCTV terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas atau PLT Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi pada Senin 10 Oktober kemarin. Nurmadewi mengatakan bahwa rekaman CCTV akan dibuka saat persidangan nanti. Hasil rekaman CCTV itulah yang nantinya akan menunjang laporan kasus KDRT Lesti Kejora. Selain bukti rekaman CCTV, polisi juga telah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Pasalnya, polisi sudah memeriksa asisten rumah tangga atau ART Lesti Kejora. Sang ART diperiksa dengan 14 pertanyaan dalam waktu kurang lebih 1 jam. Polisi akan segera menjadwalkan ulang untuk pemanggilan Rizky Bilar. Sayangnya, pihak kepolisian belum menyebut tanggal pastinya. Hingga kini, polisi telah memeriksa 7 orang saksi. Ya, untuk CCTV sudah dikumpulkan, semua barang bukti sudah kita kumpulkan, ya. Itu mendukung, ya, untuk semua pelaporan yang dilaporkan, kemudian saksi-saksi sudah kita periksa. Untuk hasilnya sendiri gimana? Ya, untuk saksi itu wewenangnya adalah penyidik atau yang ahli. Ya, jadi kita tunggu saja rekan-rekan semua, ya. Mudah-mudahan segera terungkap, ya. Kemudian laporannya mempunyai kejelasan. Dari kuasa hukumnya Bilar, apakah betul menampik adanya KDRT? Ya, itu nanti yang bisa menjawab adalah barang bukti, kemudian keterangan saksi-saksi. Itu fakta jelas, ya. Itulah yang menjawab nanti. Tapi Bu, CCTV itu kan kemarin ada apa mungkin ternyata KDRT yang terjadi itu tidak begitu parah gitu. Itu juga didukung oleh pernyataan dari pihak Bilar. Itu sebenarnya gimana sih kalau dari kepolisian melihatnya CCTV? Dari hasil CCTV. Ya, jadi CCTV itu sudah dikumpulkan. Itu menunjang laporan yang sudah dilaporkan itu adalah barang bukti, ya. Jadi itu yang menerangkan nanti. Itu nanti bisa dibuka, nyampe di persidangan nanti udah dibuka semua itu. Yang bisa membuka adalah persidangan. Ya, kalau di sini kita tidak berhak untuk membuka, mohon izin. Ya. Tapi Bu tetap ya, sangkaannya tetap pasal 23 2004 tentang KDRT ya Bu? Oh betul, ya. 15 tahun itu. Tetap. Jadi kita sangkakan yang pasal di Lesti Kejora diketahui tengah menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Diketahui Lesti Kejora pun umroh bersama dengan keluarga besarnya. Lesti Kejora bahkan juga mengajak putra sematawayangnya Baby L. Lesti diketahui berangkat umroh seusai keluar dari rumah sakit. Lesti tampak mengenakan pakaian berwarna coklat saat akan berangkat. Ia bahkan mengenakan cadar untuk menutupi wajahnya. Bahkan video saat Lesti Kejora menjalani ibadah umroh pun beredar luas. Dalam video tersebut, Lesti
Lesti Kejora tampak memeluk sang ayah Endang Mulyana. Tak hanya itu, Endang juga tampak memeluk putrinya tersebut. Video itu pun langsung banjir doa. Sebelumnya, Lesti diketahui menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Tak hanya itu, ia juga melaporkan dugaan KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Sedangkan baru-baru ini, pengacara Rizky Bilar yakni Adek Ervil Manurung pun menyinggung keberangkatan Lesti ke Mekah. Adek menyinggung kondisi Lesti yang tengah sakit. Menurutnya, seseorang yang tengah sakit tidak bisa menjalankan ibadah umroh. Adek juga berpendapat bahwa seharusnya Lesti tidak pergi umroh terlebih dahulu. Pasalnya, ia sudah membuat laporan KDRT. Menurutnya, Lesti harus bersikap objektif. Bahkan Ade menilai pelantun lagu Kejora itu melanggar KUHP. Pengacara Farhad Abbas ikut menanggapi kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Lesti Kejora. Sebelumnya, Lesti Kejora telah melaporkan Rizky Bilar atas tuduhan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kini kasus tersebut sudah naik ke penyidikan. Pihak kepolisian telah mengumpulkan barang bukti hingga mendengarkan keterangan para saksi. Pihak kepolisian hingga kini masih menunggu keterangan Rizky Bilar yang dijadwalkan pemeriksaan ulang pada 13 Oktober 2022. Sementara itu, Farhad Abbas memberikan komentar terkait perkara rumah tangga pasangan Lesti dan Bilar. Komentar itu disampaikan mantan suami Nia Daniati lewat Instagram pribadinya pada Senin 10 Oktober 2022. Ia meminta Lesti bertindak seperti Nagita Slavina dan Ayu Dewi. Menurut Farhad, istri Raffi Ahmad dan Reggy Datau itu dinilai sosok yang bijaksana. Disebutkan Farhad keduanya tak ribut hingga ngamuk-ngamuk meski suaminya selingkuh. Ia pun menginginkan Lesti bersikap sabar seperti Nagita dan Ayu. Pada postingan sebelumnya, Farhad juga menyebut leher Lesti bergeser bukan karena dicekik Bilar. Ia menyebut karena ibu satu anak itu terlalu keras berteriak. Di akhir, Farhad turut memberikan pesan untuk sang biduan supaya lebih sopan ketika berbicara. Seperti diketahui, polisi telah menyampaikan hasil visum Lesti pasca alami KDRT. Terdapat 4 bagian tubuh yang mengalami luka bengkak, memar hingga terdapat gangguan fungsi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan telah menyampaikan hasil visum pada Jumat 7 Oktober. Telapak tangan kanan Lesti bagian belakang mengalami luka memar. Kemudian Lesti juga terluka pada lengan kanan bawah di bagian depan. Luka tersebut menyebabkan Lesti mengalami lebam hingga bengkak. Pihaknya menerangkan bagian siku tangan belakang yang mengalami luka hingga terdapat gangguan fungsi. Terlahir, Lesti mengalami luka di leher bagian depan. Tidak hanya lebam dan bengkak, leher Lesti mengalami gangguan fungsi. Firda Mansur yang merupakan anak dari Yusuf Mansur tiba-tiba saja bikin heboh dan jadi perbincangan seusai dijodoh-jodohkan dengan Rizky Bilar. Setelah dicek, ternyata isu Firda Mansur itu gegara ayahnya sendiri, Yusuf Mansur. Semua berawal saat ayah Firda Mansur, Yusuf, ikut mengomentari kasus KDRT Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dalam komentarnya itu, Yusuf Mansur menyarankan agar Rizky Bilar segera menjumpai Lesti Kejora untuk meminta maaf dan Lesti bisa memaafkan sang suami. Menurut Yusuf Mansur, tak ada manusia yang sempurna. Lesti Kejora juga diharapkan mau membukakan pintu maaf dan memberikan kesempatan kedua untuk Bilar. Melihat hal itu, warganet merasa geram dengan Yusuf Mansur karena secara tiba-tiba ikut buka suara dalam kasus rumah tangga orang tua BBL. Saat itulah warganet beramai-ramai menjodohkan Rizky Bilar dengan Firda Mansur, putri Yusuf Mansur, karena dinilai cocok hingga keduanya ramai diberitakan media online. Belakangan, Yusuf Mansur tak terima jika sang putri dijodoh-jodohkan warganet dengan suami Lesti Kejora yang terseret kasus KDRT itu. Melalui unggahan Instagramnya, Yusuf Mansur memastikan berita perjodohan anaknya dengan Bilar adalah hoax. Dalam kolom caption unggahannya itu, Yusuf Mansur menegaskan jika dirinya tak mau omongannya malah disalahgunakan. Unggahan Yusuf Mansur itu pun langsung direspon oleh warganet. Ada yang kaget dengan berita tersebut, ada
juga yang setuju jika Bilar bersanding dengan Yusuf Mansur. Seperti diketahui belakangan ini pernyataan yang dilontarkan Yusuf Mansur selalu saja menarik perhatian warganet sebab beberapa kali ia melontarkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky Bilar akhirnya muncul. Rizky Bilar baru-baru ini kedapatan curhat melalui fitur close friend Instagram story-nya. Hal itu diungkapkan selebgram Marisha Ica ketika ditemui awal media di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 10 Oktober kemarin. Marisha Ica lantas menunjukkan isi curhatan Rizky Bilar pada akun Instagram. Tampak Rizky Bilar kedapatan menyampaikan pembelaan di story Instagram close friend-nya. Terdapat 3 story yang dibuat Bilar dengan latar tulisan gelap. Story pertama, Bilar menyebut dirinya manusia yang jauh dari baik. Kemudian dalam tulisan story tampak menyinggung soal kesalahan dari pihak lain. Story IG lainnya menyebut kejadian telah direncanakan dengan rapi. Dalam tulisannya, Bilar turut menyinggung soal sosok yang berpura-pura baik. Ia mengaku kini dalam kondisi di pojokan atas dugaan KDRT tersebut. Bapak satu anak itu lantas menyinggung sejumlah pihak yang memanfaatkan permasalahannya kini. Pada story terakhir, ia menyebut orang lain hanya mendengar cerita dari satu sisi saja. Lantas ia meminta publik dapat melihat permasalahan dari 2 sisi. Setelah membongkar 3 story Instagram Rizky Bilar, Marisha Ica meminta publik tak seharusnya heboh. Lantaran menurut Ica dirinya tak membongkar aib suami Lesti Kejora. Ica mengaku hanya menyebarkan kembali postingan yang ditulis oleh Bilar. Ia meminta Bilar harusnya siap menjadi bahan pembicaraan publik setelah ini. Menurut ibu satu anak ini, tulisan Bilar hanya berisi curahan hati saja. Curhatan itu pun bertujuan supaya orang lain ikut membacanya. Untuk itu, wanita yang dikabarkan pernah dekat dengan Frans Faisal ini meminta supaya tidak menjadi kontroversi. Harusnya kini Bilar sudah siap menjadi bahan pembicaraan setelah membuat unggahan stories tersebut. Handphone turunin apa tuh statusnya? Saya mungkin manusia yang jauh kata baik, tapi dengan yang Anda lakukan saya tidak Tidak melakukan sekarang tidak membuat saya. Di mana tuh Kak? Melihat statusnya tersebut gimana sih Kak responnya? Lagi Kak, sorry. Ini status apa Kak? Itu status apa Kak? Handphone. Ini di Instastory Kak. Iya, di mana itu ya Kak? Sorry atau Instagram. Close friend. Itu cuitan siapa tuh Kak? Lagi. Ayo tin gas. yang tadi yang satu lagi Kak? Aduh banyak ya. Handphone. Putra aman gak sih? Aman. Ada berapa screenshotan? Dengar dari 2 sisi. Orang mendengar dari sisi pasti menurut gue psikopat narasi yang dibangun berhasil membunuh karakter orang. Kita seharusnya mendengar dari 2 sisi. Oke. Udah ya. Oke, berarti ya. Itu siapa sih Kak? Itu kapan jam berapa itu Kak? Iya, Tahu saya jawabnya. Itu Totalnya berarti ada berapa Kak? Ada 3. Oke, 3. Saya tahu ya. Oke, makasih. Makasih Kak. Ini karena banyak kepo. Tapi itu benar statusnya dari Rizky RB ya Kak ya? Coba ditanyain langsung ke Bilar. Oke, mungkin mau support siapa nih? Iya, Lesti dong, karena saya merasakan apa yang Lesti rasain dulu. Coba apa nih? Diselingkuhin, dipukulin, jadi insya Allah pasti saya harusnya perempuan yang saya bela gitu. Tapi Karena saya melihat- pernah merasakan apa yang Lesti Melihat rasain kejadian gitu. kemarin memangkah Bilar seperti itu kah orangnya arogan atau gimana? Mengenal nggak sih pribadinya Bilar? Pribadi banget enggak. Cuma yang karena Mbak tanya ya saya tadi Lesti sendiri ada komunikasi nggak? enggak. Cuma tadi malam kan Mbak Syandi ulang tahun. Cuma ada di dalam grup Mbak Syandi ulang tahun aja Lesti. Oke? Oh, ngucapin apa? Apa? Di dalam grup Lesti Ulang ngucapin. tahunnya Mbak Syandi. yang ngucapin. Iya. Ya. Dadah. Pihak kepolisian akan membongkar rekaman CCTV terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas atau PLT Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi pada Senin 10 Oktober kemarin. Nurmadewi mengatakan bahwa rekaman CCTV akan dibuka saat persidangan nanti. Hasil rekaman CCTV itulah yang nantinya akan menunjang laporan kasus KDRT Lesti Kejora. Selain bukti rekaman CCTV, polisi
polisi juga telah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Pasalnya, polisi sudah memeriksa asisten rumah tangga atau ART Lesti Kejora. Sang ART diperiksa dengan 14 pertanyaan dalam waktu kurang lebih 1 jam. Polisi akan segera menjadwalkan ulang untuk pemanggilan Rizky Bilar. Sayangnya, pihak kepolisian belum menyebut tanggal pastinya. Hingga kini, polisi telah memeriksa 7 orang saksi. Ya, untuk CCTV sudah dikumpulkan, semua barang bukti sudah kita kumpulkan, ya. Itu mendukung, ya, untuk semua pelaporan yang dilaporkan, kemudian saksi-saksi sudah kita periksa. Untuk hasilnya sendiri gimana? Ya, untuk saksi itu wewenangnya adalah penyidik atau yang ahli. Ya, jadi kita tunggu saja rekan-rekan semua, ya. Mudah-mudahan segera terungkap, ya. Kemudian laporannya mempunyai kejelasan. Dari kuasa hukumnya Bilar, apakah betul menampik adanya KDRT? Ya, itu nanti yang bisa menjawab adalah barang bukti, kemudian keterangan saksi-saksi. Itu fakta jelas, ya. Itulah yang menjawab nanti. Tapi Bu, CCTV-nya itu kan kemarin ada karena mungkin ternyata KDRT yang terjadi itu tidak begitu parah gitu. Itu juga didukung oleh pernyataan dari pihak Bilar. Itu sebenarnya gimana sih kalau dari kepolisian melihatnya CCTV? Dari hasil CCTV. Ya, jadi CCTV itu sudah dikumpulkan. Itu menunjang laporan yang sudah dilaporkan itu adalah barang bukti, ya. Jadi itu yang menerangkan nanti. Itu nanti bisa dibuka, nyampe di persidangan nanti udah dibuka semua itu. Yang bisa membuka adalah persidangan. Ya, kalau di sini kita tidak berhak untuk membuka, mohon izin. Ya. Tapi Bu tetap ya, sangkaannya tetap pasal 23 2004 tentang KDRT ya Bu? Oh betul, ya. 15 tahun itu. Tetap. Jadi kita sangkakan yang pasal di Lesti Kejora diketahui tengah menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Diketahui Lesti Kejora pun umroh bersama dengan keluarga besarnya. Lesti Kejora bahkan juga mengajak putra sematawayangnya Baby L. Lesti diketahui berangkat umroh seusai keluar dari rumah sakit. Lesti tampak mengenakan pakaian berwarna coklat saat akan berangkat. Ia bahkan mengenakan cadar untuk menutupi wajahnya. Bahkan video saat Lesti Kejora menjalani ibadah umroh pun beredar luas. Dalam video tersebut, Lesti Kejora tampak memeluk sang ayah Endang Mulyana. Tak hanya itu, Endang juga tampak memeluk putrinya tersebut. Video itu pun langsung banjir doa. Sebelumnya, Lesti diketahui menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Tak hanya itu, ia juga melaporkan dugaan KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Sedangkan baru-baru ini, pengacara Rizky Bilar yakni Adek Ervil Manurung pun menyinggung keberangkatan Lesti ke Mekah. Adek menyinggung kondisi Lesti yang tengah sakit. Menurutnya, seseorang yang tengah sakit tidak bisa menjalankan ibadah umroh. Adek juga berpendapat bahwa seharusnya Lesti tidak pergi umroh terlebih dahulu. Pasalnya, ia sudah membuat laporan KDRT. Menurutnya, Lesti harus bersikap objektif. Bahkan Adek menilai pelantun lagu Kejora itu melanggar KUHP. Pengacara Farhad Abbas ikut menanggapi kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Lesti Kejora. Sebelumnya, Lesti Kejora telah melaporkan Rizky Bilar atas tuduhan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kini kasus tersebut sudah naik ke penyidikan. Pihak kepolisian telah mengumpulkan barang bukti hingga mendengarkan keterangan para saksi. Pihak kepolisian hingga kini masih menunggu keterangan Rizky Bilar yang dijadwalkan pemeriksaan ulang pada 13 Oktober 2022. Sementara itu, Farhad Abbas memberikan komentar terkait perkara rumah tangga pasangan Lesti dan Bilar. Komentar itu disampaikan mantan suami Nia Daniati lewat Instagram pribadinya pada Senin 10 Oktober 2022. Ia meminta Lesti bertindak seperti Nagita Slavina dan Ayu Dewi. Menurut Farhad, istri Raffi Ahmad dan Regi Datau itu dinilai sosok yang bijaksana. Disebutkan Farhad keduanya tak ribut hingga ngamuk-ngamuk meski suaminya selingkuh. Ia pun menginginkan Lesti bersikap sabar seperti Nagita dan Ayu. Pada postingan sebelumnya, Farhad juga menyebut leher Lesti bergeser bukan karena dicekik Bilar. Ia menyebut karena ibu satu anak itu terlalu keras berteriak. Di akhir, Farhad turut memberikan pesan untuk sang biduan supaya lebih sopan ketika berbicara. Seperti
Seperti diketahui, polisi telah menyampaikan hasil visum Lesti pasca alami KDRT. Terdapat 4 bagian tubuh yang mengalami luka bengkak, memar hingga terdapat gangguan fungsi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan telah menyampaikan hasil visum pada Jumat 7 Oktober. Telapak tangan kanan Lesti bagian belakang mengalami luka memar. Kemudian Lesti juga terluka pada lengan kanan bawah di bagian depan. Luka tersebut menyebabkan Lesti mengalami lebam hingga bengkak. Pihaknya menerangkan bagian siku tangan belakang yang mengalami luka hingga terdapat gangguan fungsi. Terlahir, Lesti mengalami luka di leher bagian depan. Tidak hanya lebam dan bengkak, leher Lesti mengalami gangguan fungsi. Firda Mansur yang merupakan anak dari Yusuf Mansur tiba-tiba saja bikin heboh dan jadi perbincangan seusai dijodoh-jodohkan dengan Rizky Bilar. Setelah dicek ternyata isu Firda Mansur itu gegara ayahnya sendiri Yusuf Mansur. Semua berawal saat ayah Firda Mansur, Yusuf, ikut mengomentari kasus KDRT Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dalam komentarnya itu, Yusuf Mansur menyarankan agar Rizky Bilar segera menjumpai Lesti Kejora untuk meminta maaf dan Lesti bisa memaafkan sang suami. Menurut Yusuf Mansur, tak ada manusia yang sempurna. Lesti Kejora juga diharapkan mau membukakan pintu maaf dan memberikan kesempatan kedua untuk Bilar. Melihat hal itu, warganet merasa geram dengan Yusuf Mansur karena secara tiba-tiba ikut buka suara dalam kasus rumah tangga orang tua BBL. Saat itulah warganet beramai-ramai menjodohkan Rizky Bilar dengan Firda Mansur, putri Yusuf Mansur, karena dinilai cocok hingga keduanya ramai diberitakan media online. Belakangan, Yusuf Mansur tak terima jika sang putri dijodoh-jodohkan warganet dengan suami Lesti Kejora yang terseret kasus KDRT itu. Melalui unggahan Instagramnya, Yusuf Mansur memastikan berita perjodohan anaknya dengan Bilar adalah hoax. Dalam kolom caption unggahannya itu, Yusuf Mansur menegaskan jika dirinya tak mau omongannya malah disalahgunakan. Unggahan Yusuf Mansur itu pun langsung direspon oleh warganet. Ada yang kaget dengan berita tersebut, ada juga yang setuju jika Bilar bersanding dengan Yusuf Mansur. Seperti diketahui belakangan ini, pernyataan yang dilontarkan Yusuf Mansur selalu saja menarik perhatian warganet, sebab beberapa kali ia melontarkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky Bilar akhirnya muncul. Rizky Bilar baru-baru ini kedapatan curhat melalui fitur close friend Instagram story-nya. Hal itu diungkapkan selebgram Marisha Ica ketika ditemui awal media di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 10 Oktober kemarin. Marisha Ica lantas menunjukkan isi curhatan Rizky Bilar pada akun Instagram. Tampak Rizky Bilar kedapatan menyampaikan pembelaan di story Instagram close friend-nya. Terdapat 3 story yang dibuat Bilar dengan latar tulisan gelap. Story pertama, Bilar menyebut dirinya manusia yang jauh dari baik. Kemudian dalam tulisan story tampak menyinggung soal kesalahan dari pihak lain. Story IG lainnya menyebut kejadian telah direncanakan dengan rapi. Dalam tulisannya, Bilar turut menyinggung soal sosok yang berpura-pura baik. Ia mengaku kini dalam kondisi di pojokan atas dugaan KDRT tersebut. Bapak satu anak itu lantas menyinggung sejumlah pihak yang memanfaatkan permasalahannya kini. Pada story terakhir, ia menyebut orang lain hanya mendengar cerita dari satu sisi saja. Lantas ia meminta publik dapat melihat permasalahan dari 2 sisi. Setelah membongkar 3 story Instagram Rizky Bilar, Marisha Ica meminta publik tak seharusnya heboh. Lantaran menurut Ica dirinya tak membongkar aib suami Lesti Kejora. Ica mengaku hanya menyebarkan kembali postingan yang ditulis oleh Bilar. Ia meminta Bilar harusnya siap menjadi bahan pembicaraan publik setelah ini. Menurut ibu satu anak ini, tulisan Bilar hanya berisi curahan hati saja. Curhatan itu pun bertujuan supaya orang lain ikut membacanya. Untuk itu, wanita yang dikabarkan pernah dekat dengan Frans Faisal ini meminta supaya tidak menjadi kontroversi. Harusnya kini Bilar sudah siap menjadi bahan pembicaraan setelah membuat unggahan stories tersebut. Telepon turunin apa tuh statusnya? Saya mungkin manusia yang jodoh kata baik, tapi dengan yang Anda lakukan saya tidak membuat. Sekarang tidak membuat saya. Di mana tuh Kak? Melihat statusnya tersebut gimana sih Kak responnya? Lagi Kak. Di status apa Kak? Di status apa Kak? Handphone. Ini di Instastory Kak. Iya, di mana itu ya Kak? Sorry atau Instagram.
Close friend. Itu cuitan siapa sih, Kak? Ayo tin gas. Yang tadi yang satu lagi kak. Aduh banyak ya. Handphone. Putra aman nggak sih? Aman. Ada berapa screenshotan? Dengar dari dosis orang yang dengar dari sisi pasti gue psikopat narasin gitu berhasil membunuh karakter orang kita seharusnya mendengar dari dosis. Oke. Udah ya. Enggak ya berarti ya? Itu siapa sih, Kak? Itu kapan jam berapa itu kak? Iya, saya jawabnya. Totalnya berarti Ada berapa kak? Ada 3. Tiga, oke tiga. Saya tahu ya. Oke, makasih. Makasih kak. Ini karena banyak kepo. Nanti saya tahu. Tapi itu benar statusnya dari Rizky Erna ya, Kak ya? Coba ditanyain langsung ke Bilar. Oke, mungkin mau support siapa nih? Iya Lesti dong, karena saya merasakan apa yang Lesti rasain dulu. Coba apa nih? Diselingkuhin, dipukulin, jadi Insya Allah pasti saya harusnya perempuan yang saya bela gitu. Tapi Karena saya melihat- pernah merasakan apa yang Lesti Melihat rasain kejadian gitu. kemarin memangkah Bilar seperti itu kah orangnya arogan atau gimana? Mengenal nggak sih pribadinya Bilar? Pribadi banget enggak. Cuma yang karena Mbak tanya ya saya tarik ke sini. Lesti sendiri ada komunikasi nggak? Enggak. Cuma tadi malam kan Mbak Syandi ulang tahun. Cuma ada di dalam grup Mbak Syandi ulang tahun aja Lesti. Oke? Oh, ngucapin apa? Apa? Di dalam grup Lesti Ulang ngucapin. tahunnya Mbak Syandi. yang ngucapin. Iya. Ya. Pihak kepolisian akan membongkar rekaman CCTV terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Hal ini disampaikan langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi pada Senin 10 Oktober kemarin. Nurmadewi mengatakan bahwa rekaman CCTV akan dibuka saat persidangan nanti. Hasil rekaman CCTV itulah yang nantinya akan menunjang laporan kasus KDRT Lesti Kejora. Selain bukti rekaman CCTV, polisi juga telah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Pasalnya, polisi sudah memeriksa asisten rumah tangga atau ART Lesti Kejora. Sang ART diperiksa dengan 14 pertanyaan dalam waktu kurang lebih 1 jam. Polisi akan segera menjadwalkan ulang untuk pemanggilan Rizky Bilar. Sayangnya, pihak kepolisian belum menyebut tanggal pastinya. Hingga kini, polisi telah memeriksa 7 orang saksi. Ya, untuk CCTV sudah dikumpulkan, semua barang bukti sudah kita kumpulkan, ya. Itu mendukung, ya, untuk semua pelaporan yang dilaporkan, kemudian saksi-saksi sudah kita periksa. Untuk hasilnya sendiri gimana? Ya, untuk saksi itu wewenangnya adalah penyidik atau yang ahli. Ya, jadi kita tunggu saja rekan-rekan semua, ya. Mudah-mudahan segera terungkap, ya. Kemudian laporannya mempunyai kejelasan. Dari kuasa hukumnya Bilar, apakah betul menampik adanya KDRT? Ya, itu nanti yang bisa menjawab adalah barang bukti, kemudian keterangan saksi-saksi. Itu fakta jelas, ya. Itulah yang menjawab nanti. Tapi Bu, CCTV-nya itu kan kemarin ada apa mungkin ternyata KDRT yang terjadi itu tidak begitu parah gitu. Itu juga didukung oleh pernyataan dari pihak Bilar. Itu sebenarnya gimana sih kalau dari kepolisian melihatnya CCTV? Dari hasil CCTV. Ya, jadi CCTV itu sudah dikumpulkan. Itu menunjang laporan yang sudah dilaporkan itu adalah barang bukti, ya. Jadi itu yang menerangkan nanti. Itu nanti bisa dibuka, nyampe di persidangan nanti udah dibuka semua itu. Yang bisa membuka adalah persidangan. Ya, kalau di sini kita tidak berhak untuk membuka, mohon izin. Ya. Tapi Bu tetap ya, sangkaannya tetap pasal 23 2004 tentang KDRT ya Bu? Oh betul, Yang ya. 15 tahun itu. Tetap. Jadi kita sangkakan yang pasal di Lesti Kejora diketahui tengah menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Diketahui Lesti Kejora pun umroh bersama dengan keluarga besarnya. Lesti Kejora bahkan juga mengajak putra sematawayangnya Baby L. Lesti diketahui berangkat umroh seusai keluar dari rumah sakit. Lesti tampak mengenakan pakaian berwarna coklat saat akan berangkat. Ia bahkan mengenakan cadar untuk menutupi wajahnya. Bahkan video saat Lesti Kejora menjalani ibadah umroh pun beredar luas. Dalam video tersebut, Lesti
Lesti Kejora tampak memeluk sang ayah Endang Mulyana. Tak hanya itu, Endang juga tampak memeluk putrinya tersebut. Video itu pun langsung banjir doa. Sebelumnya, Lesti diketahui menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Tak hanya itu, ia juga melaporkan dugaan KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Sedangkan baru-baru ini, pengacara Rizky Bilar yakni Adek Ervil Manurung pun menyinggung keberangkatan Lesti ke Mekah. Adek menyinggung kondisi Lesti yang tengah sakit. Menurutnya, seseorang yang tengah sakit tidak bisa menjalankan ibadah umroh. Adek juga berpendapat bahwa seharusnya Lesti tidak pergi umroh terlebih dahulu. Pasalnya, ia sudah membuat laporan KDRT. Menurutnya, Lesti harus bersikap objektif. Bahkan Ade menilai pelantun lagu Kejora itu melanggar KUHP. Pengacara Farhad Abbas ikut menanggapi kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Lesti Kejora. Sebelumnya, Lesti Kejora telah melaporkan Rizky Bilar atas tuduhan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kini kasus tersebut sudah naik ke penyidikan. Pihak kepolisian telah mengumpulkan barang bukti hingga mendengarkan keterangan para saksi. Pihak kepolisian hingga kini masih menunggu keterangan Rizky Bilar yang dijadwalkan pemeriksaan ulang pada 13 Oktober 2022. Sementara itu, Farhad Abbas memberikan komentar terkait perkara rumah tangga pasangan Lesti dan Bilar. Komentar itu disampaikan mantan suami Nia Daniati lewat Instagram pribadinya pada Senin 10 Oktober 2022. Ia meminta Lesti bertindak seperti Nagita Slavina dan Ayu Dewi. Menurut Farhad, istri Raffi Ahmad dan Regi Datau itu dinilai sosok yang bijaksana. Disebutkan Farhad keduanya tak ribut hingga ngamuk-ngamuk meski suaminya selingkuh. Ia pun menginginkan Lesti bersikap sabar seperti Nagita dan Ayu. Pada postingan sebelumnya, Farhad juga menyebut leher Lesti bergeser bukan karena dicekik Bilar. Ia menyebut karena ibu satu anak itu terlalu keras berteriak. Di akhir, Farhad turut memberikan pesan untuk sang biduan supaya lebih sopan ketika berbicara. Seperti diketahui, polisi telah menyampaikan hasil visum Lesti pasca alami KDRT. Terdapat 4 bagian tubuh yang mengalami luka bengkak, memar hingga terdapat gangguan fungsi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan telah menyampaikan hasil visum pada Jumat 7 Oktober. Telapak tangan kanan Lesti bagian belakang mengalami luka memar. Kemudian Lesti juga terluka pada lengan kanan bawah di bagian depan. Luka tersebut menyebabkan Lesti mengalami lebam hingga bengkak. Pihaknya menerangkan bagian siku tangan belakang yang mengalami luka hingga terdapat gangguan fungsi. Terlahir, Lesti mengalami luka di leher bagian depan. Tidak hanya lebam dan bengkak, leher Lesti mengalami gangguan fungsi. Firda Mansur yang merupakan anak dari Yusuf Mansur tiba-tiba saja bikin heboh dan jadi perbincangan seusai dijodoh-jodohkan dengan Rizky Bilar. Setelah dicek ternyata isu Firda Mansur itu gegara ayahnya sendiri Yusuf Mansur. Semua berawal saat ayah Firda Mansur Yusuf ikut mengomentari kasus KDRT Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dalam komentarnya itu, Yusuf Mansur menyarankan agar Rizky Bilar segera menjumpai Lesti Kejora untuk meminta maaf dan Lesti bisa memaafkan sang suami. Menurut Yusuf Mansur, tak ada manusia yang sempurna. Lesti Kejora juga diharapkan mau membukakan pintu maaf dan memberikan kesempatan kedua untuk Bilar. Melihat hal itu, warganet merasa geram dengan Yusuf Mansur karena secara tiba-tiba ikut buka suara dalam kasus rumah tangga orang tua BBL. Saat itulah warganet beramai-ramai menjodohkan Rizky Bilar dengan Firda Mansur, putri Yusuf Mansur, karena dinilai cocok hingga keduanya ramai diberitakan media online. Belakangan, Yusuf Mansur tak terima jika sang putri dijodoh-jodohkan warganet dengan suami Lesti Kejora yang terseret kasus KDRT itu. Melalui unggahan Instagramnya, Yusuf Mansur memastikan berita perjodohan anaknya dengan Bilar adalah hoax. Dalam kolom caption unggahannya itu, Yusuf Mansur menegaskan jika dirinya tak mau omongannya malah disalahgunakan. Unggahan Yusuf Mansur itu pun langsung direspon oleh warganet. Ada yang kaget dengan berita tersebut, ada
juga yang setuju jika Bilar bersanding dengan Yusuf Mansur. Seperti diketahui belakangan ini pernyataan yang dilontarkan Yusuf Mansur selalu saja menarik perhatian warganet sebab beberapa kali ia melontarkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky Bilar akhirnya muncul. Rizky Bilar baru-baru ini kedapatan curhat melalui fitur close friend Instagram story-nya. Hal itu diungkapkan selebgram Marisha Ica ketika ditemui awal media di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 10 Oktober kemarin. Marisha Ica lantas menunjukkan isi curhatan Rizky Bilar pada akun Instagram. Tampak Rizky Bilar kedapatan menyampaikan pembelaan di story Instagram close friend-nya. Terdapat 3 story yang dibuat Bilar dengan latar tulisan gelap. Story pertama, Bilar menyebut dirinya manusia yang jauh dari baik. Kemudian dalam tulisan story tampak menyinggung soal kesalahan dari pihak lain. Story IG lainnya menyebut kejadian telah direncanakan dengan rapi. Dalam tulisannya, Bilar turut menyinggung soal sosok yang berpura-pura baik. Ia mengaku kini dalam kondisi di pojokan atas dugaan KDRT tersebut. Bapak satu anak itu lantas menyinggung sejumlah pihak yang memanfaatkan permasalahannya kini. Pada story terakhir, ia menyebut orang lain hanya mendengar cerita dari satu sisi saja. Lantas ia meminta publik dapat melihat permasalahan dari 2 sisi. Setelah membongkar 3 story Instagram Rizky Bilar, Marisha Ica meminta publik tak seharusnya heboh. Lantaran menurut Ica dirinya tak membongkar aib suami Lesti Kejora. Ica mengaku hanya menyebarkan kembali postingan yang ditulis oleh Bilar. Ia meminta Bilar harusnya siap menjadi bahan pembicaraan publik setelah ini. Menurut ibu satu anak ini, tulisan Bilar hanya berisi curahan hati saja. Curhatan itu pun bertujuan supaya orang lain ikut membacanya. Untuk itu, wanita yang dikabarkan pernah dekat dengan Franz Faisal ini meminta supaya tidak menjadi kontroversi. Harusnya kini Bilar sudah siap menjadi bahan pembicaraan setelah membuat unggahan stories tersebut. Handphone turunin apa tuh statusnya? Saya mungkin manusia yang jauh kata baik, tapi dengan yang Anda lakukan saya tidak Anda tidak melakukan sekarang tidak membuat saya. Di mana tuh Kak? Melihat statusnya tersebut gimana sih Kak responnya? Lagi Kak. Sorry. Ini status apa Kak? Ini status apa Kak? Handphone. Ini di Instastory Kak. Iya, di mana itu ya Kak? Instastory atau Instagram. Instagram. Itu cuitan siapa tuh Kak? Lagi. Ayo tin gas. Yang tadi yang satu lagi Kak. Aduh banyak ya. Handphone. Putra aman nggak sih? Aman. Ada berapa screenshotan? Mendengar dari 2 sisi. Orang mendengar dari satu sisi pasti menurut gue psikopat narasi gitu berhasil membunuh karakter orang. Ternyata seharusnya mendengar dari 2 sisi. Oke. Udah ya? Enggak ya berarti ya? Itu status Kak? Itu kapan jam berapa itu Kak? Iya, kapan saya jawabnya? Totalnya berarti ada berapa Kak? Ada 3. Oke, 3. Saya tahu ya. Oke, makasih. Makasih Kak. Ini karena banyak kepo. Tapi itu benar statusnya dari Rizky RB ya Kak ya? Coba ditanyain langsung ke Bilar. Oke, mungkin mau support siapa nih? Iya, Lesti dong, karena saya merasakan apa yang Lesti rasain dulu. Coba apa nih? Diselingkuhin, dipukulin, jadi insya Allah pasti saya. Ini kita bicara mengenai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, tapi kemudian menutup diri dengan partai lain ya, tidak akan mau jalan sama partai A atau partai B. Kita bingung juga ini Bhinneka Tunggal Ika atau Pancasila, kan begitu ya Pak? Kalau emang kita Pancasilais, Bhinneka Tunggal Ika, ya dengan partai manapun ya kita komunikasi. Hanya memang masalah koalisi, kita lihatlah tadi masalah kecocokan, chemistry, ya kan. Kemudian tadi ada beberapa hal ya yang mungkin kita mesti sepakati. Bukan berarti kalau tidak berjalan bersama lalu kita bermusuhan, tidak berteman, enggak lah. Politik ya tetap jalan ini karena bagaimanapun politik kan lebih kepada pilihan cara mungkin. Tapi kan tujuan kita sama-sama untuk kebaikan bangsa dan negara, kebaikan untuk rakyat kita gitu. Hanya mungkin Demokrat jalannya seperti ini. Bagi kami pembangunan itu untuk rakyat, bukan rakyat untuk pembangunan. Ya, pemerintah yang harusnya kencangkan ikat pinggang, bukan rakyat yang diminta kencangkan ikat pinggang gitu. Nah, ini kan salah satu bentuk misalnya keberpihakan kami gitu ya kepada rakyat, caranya begitu. Anggaran pemerintah bermasalah, ya pemerintahnya yang harus kencangkan ikat pinggang, tunjukkan dong, ya kan penghematannya, janganlah kemudian jor-joran dengan proyek-proyek mercusuar, gitu. Jangan rakyatnya yang disuruh kencangkan ikat pinggang. Ini kan pola pikir kami, kan.
cara pandang kami. Tapi kan ada teman-teman partai lain yang bilang, enggak dong, ini harus jadi, harus begini-begini. Enggak apa-apa. Kita biarkan dialektika itu terjadi, karena inilah indahnya demokrasi, ini indahnya tinggal di negara yang berdasarkan Pancasila gitu. Nah, kita berbeda pandangan itu sah-sah saja dan wajar saja. Yang penting kita ikuti aturannya. Janganlah kemudian di tengah permainan ini, ya kan, lagi main bola 2 kali 45 menit. Mendadak ada yang ngubah aturan permainan, kan gitu. Mindahin tiang gawang, ngecilin gawangnya misalnya kan gitu. Atau ganti wasitnya. Nah, ini kan ajaib gitu. Biarkan pertandingan ini berjalan dengan lancar, aturannya sudah ada, mari kita ikuti sama-sama, kita jaga sama-sama, gawangnya ukuran segitu, tingginya segitu, posisinya di situ, ya biarkan aja gitu. Jangan kemudian tadi, bisa mungkin pemain ada yang dicederai, biar keluar lapangan permainan. Kalau bisa ada yang dikasih kartu merah nih, soalnya ini pemain kunci ini kan, bahaya juga nih kan. Jelas nggak apa, ya kan, kayak pertandingan kemarin misalnya kan, saya kan pendukung Liverpool nih kan, lawan Arsenal. Kok tendangan bola Jota nendang bola kena handsball tangan Arsenal loh, tapi kok nggak penalti. Mendadak pada saat berebut bola 50-50, loh kok penalti buat Arsenal. Nah, ini kan kayak gini-gini kan namanya menjadi suatu istilahnya itu kan, ya jangan terjadilah kalau di dunia politik gitu, ya kan. Tadi kan beda-beda tipis. Jangan mendadak pemain yang lagi berdiri sendirian di ujung kayaknya jago, kuat, nggak ada apa-apa, atau wasit datang, kartu merah buat Anda keluar lapangan. Ada apa ini? Nah, ini kan yang kita tidak inginkan terjadi. Ya Bang Pangi ya. Biarkan. Baik, terima kasih. Baik, di penghujung waktu karena terbatas juga waktunya, saya akan minta closing statement mungkin dari Bang Herzaki terlebih dahulu. Apa harapan Demokrat terkait koalisi dan juga terkait Pilpres 2024, terutama terkait pasangan Anies Baswedan nantinya? Ya, kita ingin yang terbaik untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat Indonesia. Kita ingin mewujudkan semangat perubahan dan perbaikan. Karena itulah Demokrat akan mengusung capres dan cawapres yang benar-benar bisa berjalan bersama dalam mengusung semangat perubahan dan perbaikan, dan lagi-lagi punya chemistry, elektabilitas, integritas, dan kapabilitas. Dan kami akan berjalan dengan teman-teman koalisi yang selama ini sudah berjalan bersama, ada yang mengedepankan kemandirian, independensi, dan juga kesetaraan. Semua kita diskusikan bersama, kita tentukan bersama mana yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Baik, terima kasih Bang Herzaki. Terakhir dari Bang Pangi untuk menutup perbincangan kali ini dengan tema mencari pendamping Anies. Silakan. Ya, kalau saya pikir pertama tentu saja Pak Jokowi dan Ibu Megawati sedang mencari kombinasi pasangan ideal, bekerja keras, berpikir keras untuk siapa kira-kira yang akan bisa menjadi lawan tanding yang sebanding untuk menghadapi pasangan simulasi Anies AHY ini, kalau memang di 10 November besok dideklarasikan gitu ya. Karena bagaimanapun Pak Surya Paloh sebagai kingmaker-nya di situ tentu juga bekerja keras, berupaya keras, termasuk ada Pak AHY, kemudian ada PKS, juga ada Ahmad Syeku dan lain-lain, itu termasuk mungkin juga bekerja keras memikirkan kombinasi yang paling ideal untuk berkontestasi. Dan termasuk ada juga kingmaker-nya, ada Pak Prabowo gitu. Jadi semuanya itu sedang bekerja keras, sedang mengatur mengatur ritme permainannya, sedang mengatur bagaimana mengukur secara matematika politik, secara terukur, tidak berdasarkan hanya soal selera, tetapi mestinya memang harus ilmiah, harus berdasarkan data gitu. Jadi saya harapkan memang partai politik jangan jangan seperti tadi melempar dadu dan menghitung kancing baju gitu ya untuk menentukan pasangan simulasi. Berupaya juga lah, jangan sampai, pesan saya terakhir itu aneh sih bagi saya, ada partai politik yang nggak punya niat mengusung kadernya sebagai capres maupun cawapres. Ini menurut saya aneh. Tujuan partai politik itu adalah untuk ikut pemilu, mengajukan kader terbaiknya, kemudian memenangkan pemilu, kemudian power sharing. Jadi bagaimana cerita logikanya ada partai politik yang kemudian tidak tertarik mengajukan kadernya untuk sebagai capres atau cawapres. Apalagi pemilu ini sudah serentak. Ada efek ekor jas yang mereka rasakan ketika kandidatnya itu, calon presidennya itu dari kadernya punya efek yang besar. Itulah yang kemudian menyelamatkan elektabilitasnya. Dan keberkahan elektoral itu sudah dirasakan oleh Gerindra. Dan ini yang kemudian menjadi aneh menurut saya. Makanya bagi saya, ketika Demokrat mengusung AHY, kemudian klik kandidasinya di situ baru berkoalisi, itu menurut saya apresiasi itu positif untuk demokrasi kita, itu tidak masalah.
Cuma memang Demokrat menggunakan bahasa panggung, ya mungkin mereka nggak mau berbicara kandidasi nama. Tetapi itu fair, itu biasa, demokrasi memang harus begitu. Kalau kader kita nggak diusung menjadi calon presiden, wakil presiden, untuk apa mendirikan partai gitu. Jadi itu menurut saya fair-fair saja. Tetapi memang mungkin Demokrat nggak kelihatan gerasak gerusuk, nggak mau sebut nama, jadi selalu bilang kriteria. Jadi saya apresiasi Demokrat yang mau terbuka untuk itu, dan saya ajak menjadi pertanyaan besar bagi saya, ada partai yang hari ini merobek tiketnya, ya itu tidak memakai tiketnya, itu menurut saya aneh sekali. Baik, terima kasih sekali lagi kedua narasumber. Ada Bang Pangi Syarwi Caniago dari Foxpol Center Research and Consulting, dan juga juru bicara DPP Partai Demokrat ada Bang Hirzaki Mahendra Putra. Terima kasih atas kesempatannya, diskusinya, dan juga selamat melanjutkan aktivitas, Bang Zaki. Mas Gilang, luar biasa. Ya, Bang Hirzaki. Masyarakat Indonesia, makasih. Mas Gilang. Makasih buat masukan-masukannya. Makasih juga Bang Herzaki. Ketawanya menarik. Demikian Tribuners, perbincangan menarik dalam program Panggung Demokrasi edisi hari ini Rabu 12 Oktober 2022. Kita berjumpa kembali dalam program Panggung Demokrasi setiap hari Rabu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube Tribun News. Saya Gilang Putranto. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Bang Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.